Kali ini saya akan menjelaskan tentang nutrisi dan metabolisme pada ruminansia. Metabolisme karbohidrat dalam rumen. Peran rumen dan keterbatasan enzimatis. Ternak ruminansia memiliki keunikan evolusi. Secara fisiologis, tubuh mereka tidak memproduksi enzim selulase. Artinya, mereka tidak dapat mencerna serat kasar dari rumput secara mandiri. Oleh karena itu, fungsi utama rumen adalah sebagai tangki fermentasi. Disinilah ternak memelihara miliaran mikroorganisme, bakteri, protozoa, fungi yang bertugas memecah pakan. Produk fermentasi VFA, volatile fatty acid. Jika manusia makan nasi lalu diserap sebagai glukosa, ruminansia berbeda. Mikroba memakan karbohidrat tersebut dan menghasilkan produk sampingan berupa limbah metabolisme yang justru menjadi sumber energi utama bagi ternak yang mencangkup 60-70% kebutuhan energi. Produk ini disebut VFA, volatile fatty acid, atau asam lemak terbang. 3 VFA utama dan fungsinya. Yang pertama, asetat atau C2. Itu paling dominan jika ternak makan banyak hijauan. Fungsinya yaitu masuk ke jaringan tubuh untuk membentuk lemak susu dan lemak daging. Inilah mengapa sapi perah butuh banyak serat agar kadar lemak susunya tinggi. Yang kedua, propionat atau C3. Itu paling dominan jika ternak makan banyak konsentrat. Fungsinya diangkut ke hati dan diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis. Propionat adalah prekursor utama glukosa bagi ruminansia. Ketiga, butirat atau simpat diubah menjadi benda keton beta hidroksibutirat. Fungsinya sumber energi utama bagi sel-sel dinding rumen epitel itu sendiri. Selanjutnya, keseimbangan ekosistem rumen, pH dan saliva. Fermentasi karbohidrat menghasilkan asam. Jika produksi asam terlalu cepat, pH rumen akan turun atau menjadi asam. Di situ peran saliva. Ruminansia memproduksi air liur dalam jumlah masif. Saliva mengandung bikarbonat yang berfungsi sebagai buffer atau penyangga untuk menetralisir keasaman. VFA menjaga pH tetap netral 6.0 sampai 6.8. Bahaya karbohidrat mudah terfermentasi. Bahkan sumber karbohidrat non-struktural seperti jagung, pollard, atau onggok sangat cepat difermentasi. Jika diberikan berlebihan, asam menumpuk lebih cepat daripada kemampuan saliva menetralkannya. Akibatnya terjadi asidosis atau pH rumen anjlok kurang dari 5,5. Kondisi asam ini akan membunuh bakteri selulotik dan menghentikan pencernaan serat, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ternak. Yang kedua, metabolisme protein dalam rumen. Siklus nitrogen memberi makan mikroba dulu. Dalam nutrisi ruminansia, kita sebenarnya memberi makan mikroba terlebih dahulu. Sebagian besar protein pakan yang masuk ke rumen akan mengalami degradasi atau dirombak oleh enzim proteolitik mikroba. Produk akhir degradasi yaitu protein dipecah menjadi peptida, asam amino, dan akhirnya menjadi amonia. Fungsi amonia ini bukan racun dalam jumlah normal, melainkan zat hara vital yang digunakan bakteri untuk tubuhnya sendiri atau sintesis protein mikrobia. Protein mikrobia melawan protein pakan. Sintesis protein mikrobia yaitu bakteri menyerap amonia dan energi dari karbohidrat untuk berkembang biak. Ketika bakteri mati dan hanyut ke abomasum atau usus, tubuh bakteri inilah yang dicerna ternak. Sekitar 60-80% kebutuhan asam amino ternak dipenuhi dari mencerna tubuh bakteri ini. Pencernaan dan penyerapan protein mikroba terjadi di usus halus.
NPN, non-protein nitrogen, karena bakteri hanya butuh amonia atau nitrogen, kita bisa memberi ternak sumber nitrogen buatan yang bukan protein. Contohnya urea. Mikroba akan mengubah urea menjadi protein tubuh yang bergizi tinggi bagi ternak. Selanjutnya, protein bypass, undegraded dietary protein atau UDP. Tidak semua protein pakan boleh dirombak jadi amonia, terutama untuk ternak berproduksi tinggi, sapi perah, laktasi, atau domba feedlot. Definisi protein bypass adalah protein pakan yang tahan terhadap degradasi mikroba di rumen, sehingga lolos langsung ke usus halus untuk dicerna dan diserap sebagai asam amino murni. Contoh, pakan sumber protein tinggi seperti bungkil kedelai sering diproteksi, misalnya dengan pemanasan atau tanin, agar menjadi protein bypass. Untuk bahaya amonia berlebih, jika protein terdegradasi terlalu banyak namun energi kurang, amonia akan menumpuk. Ini menyebabkan keracunan pada ternak dan inefisiensi pakan, buang-buang protein mahal lewat urin. Ketiga, metabolisme lipid atau lemak dalam rumen. Batasan lemak pada ruminansia berbeda dengan monogastrik. Ruminansia memiliki toleransi rendah terhadap lemak. Batas aman lemak dalam ransum total digestible nutrien biasanya hanya 3-5% dari bahan kering. Mengapa dibatasi? Lemak yang berlebih akan melapisi partikel serat, pakan, atau fisik. Yang kedua, asam lemak bebas bersifat toksik atau racun bagi mikroba. Yang ketiga, akibatnya aktivitas bakteri selulotik terhambat sehingga serat tidak tercerna dan nafsu makan ternak akan turun. Selanjutnya, biohidrogenasi dan kualitas daging. Lemak pakan umumnya berupa asam lemak tidak jenuh, lemak cair, ikatan rangkap, contoh minyak nabati. Namun, mikroba rumen memiliki mekanisme pertahanan diri yang disebut biohidrogenasi. Dalam proses, mikroba memutus ikatan rangkap pada asam lemak tidak jenuh dan menambahkan atom hidrogen. Hasilnya, asam lemak berubah menjadi jenuh atau padat. Dampak pada produk, inilah sebabnya lemak daging kambing atau domba cenderung keras atau jenuh dibandingkan lemak ayam. Kualitas produk menjadi tinggi lemak jenuh. Selanjutnya, hidrosis lipid. Sebelum biohidrogenasi, lemak trigliserida dipecah dulu melalui proses hidrolisis. Hasil pemecahan asam lemak bebas plus gliserol. Gliserol ini kemudian difermentasi oleh mikroba menjadi VFA propionat sebagai sumber energi. Terus, teknologi proteksi lemak. Bagaimana jika kita ingin meningkatkan energi pakan karena lemak energinya tinggi atau ingin daging domba mengandung lemak sehat atau tidak jenuh? Kita harus menggunakan lemak terproteksi, protected fat atau bypass fat, dengan teknik membuat sabun kalsium. Contoh produk komersialnya adalah Megalike atau Optifat. Untuk mekanismenya sendiri, yaitu lemak ini menjadi inert atau pasif di pH rumen sehingga tidak membunuh bakteri dan tidak mengalami biohidrogenasi. Ia baru akan terurai dan diserap di usus halus yang pH-nya asam. Strategi formulasi pakan berbasis metabolisme rumen. Tujuannya untuk mengoptimalkan fermentasi rumen untuk produktivitas ternak atau daging susu yang efisien. Yang pertama, strategi optimalisasi metabolisme karbohidrat. Manipulasi rasio hijauan atau konsentrat. Komposisi pakan menentukan jenis VFA yang dominan. Anda harus menyesuaikan dengan tujuan pemeliharaan. Misalnya, pertama untuk pengemukan, fattening. Strateginya tingkatkan proporsi pati atau amilum, jagung, pollard, onggo. Targetnya untuk memaksimalkan produksi propionat. Alasannya propionat adalah pembentuk glukosa atau pembentuk daging lebih cepat. Untuk rasio idealnya yaitu 40% hijauan, 60% konsentrat. Hati-hati asidosis. Yang kedua untuk ternak perah atau susu. Strateginya mempertahankan zat kasar yang cukup, rumput, gajah, legum. Untuk target memaksimalkan produk asetat. Alasannya
Asetat adalah bahan baku lemak susu. Jika serat kurang, kadar lemak susu anjlok, milk fat depression. Untuk rasio idealnya 60% hijauan, 40% konsentrat. Manajemen ukuran partikel physical form. Nah, masalah pakan terlalu halus mempercepat fermentasi tapi menurunkan aktivitas mengunyah. Nah, untuk strateginya, jangan menggiling hijauan terlalu lembut seperti tepung. Berikan hijauan dengan panjang 3-5 cm dengan cara dicoper. Untuk mekanisme, partikel kasar merangsang ternak memamah biak. Untuk produksi saliva meningkat, akhirnya pH rumen terjaga netral dan bakteri selulotik bekerja secara optimal. Kedua, strategi optimalisasi metabolisme protein. Konsep sinkronisasi energi dan protein sangat penting. Mikroba butuh energi ATP dari karbohidrat untuk menangkap amonia guna membuat protein tubuh. Masalahnya jika ada amonia tapi tidak ada energi, sama dengan amonia terbuang. Jika ada energi tapi tidak ada amonia, sama dengan pertumbuhan mikroba terhambat. Untuk strategi formulasi saat memberi sumber nitrogen yang cepat terurai seperti urea, pasangkan dengan sumber energi yang cepat tersedia seperti molasses atau pati dan jagung. Jangan memberikan urea dengan jerami kering, itu berbahaya dan tidak efisien. Penggunaan protein bypass atau RUP untuk ternak berproduksi tinggi, protein mikroba saja tidak cukup. Untuk strateginya, gunakan bahan pakan sumber protein yang memiliki nilai bypass tinggi secara alami atau buatan. Untuk bahan pakan secara alami bisa dibuat dengan tepung ikan, gluten, jagung. Untuk perlakuan, bungkil kedelai yang dimanaskan atau diproteksi dengan tanin, senyawa alami daun nangka atau kaliandra. Untuk hasilnya, protein ini lolos dari rumen dan langsung diserap di usus halus, meningkatkan pertumbuhan bobot badan secara drastis. Ketiga, strategi optimalisasi metabolisme lipid. Itu penggunaan protected fat, lemak terproteksi. Lemak memiliki energi 2,25 kali lipat dibanding karbohidrat, tapi berbahaya bagi mikroba rumen. Untuk strateginya, gunakan teknologi penyabunan kalsium atau kalsium shock. Untuk formulasi, campurkan asam lemak CPO atau minyak sawit dengan kalsium atau kapur. Mekanismenya yaitu yang pertama terbentuk sabun kalsium yang padat dan tak larut pada pH rumen. Yang kedua, mikroba mengabaikan lemak ini, berarti aman. Ketiga, saat masuk apemasum, pH asam sabun pecah, akhirnya lemak bisa dicerna. Untuk manipulasi profil lemak daging kesehatan, targetnya yaitu menghasilkan daging kambing kaya omega 3 atau lemak tidak jenuh. Untuk strateginya, gunakan pakan sumber lemak tidak jenuh minyak ikan, minyak jagung, flaxseed yang dienkapsulasi atau dibungkus pelindung protein atau formaldehid. Untuk tujuannya mencegah proses biohidrogenasi oleh mikroba sehingga lemak yang sampai ke daging tetap berupa lemak tidak jenuh, akhirnya sehat.